Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sa'iris salihin fid daraini amin ila an qal thaniyan as-sunnatun nabawiyah. Yang kedua daripada masadir at-tashri' al-islami, rujukan dasar syariat Islam itu ada 4. Yang pertama, qara'na, sudah kita baca kemarin, alhamdulillah, yaitu Alkitab, Al-Quran. Dari definisinya sudah disebutkan. Kemudian nuzulul Quran, bagaimana Al-Quran turun, sudah kita sebutkan. Kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Kemudian nasikh mansukh di dalam Al-Quran, semua sudah disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang beliau akan menyebutkan rujukan syariat Islam yang kedua, yaitu adalah as-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah hiya aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah akwal, perkataan, ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa af'aluhu, perbuatan, apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa taqriratuhu, yang diikrarkan oleh Nabi. Jadi kalau qaul yang diucapkan sama Nabi, af'al yang dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan takrirat adalah sesuatu yang terjadi baik di hadapan Nabi atau tidak di depan Nabi, cuman diketahui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan takrirat dan termasuk sunnah. Jadi Nabi tidak ada komentar di masalah tersebut. Nabi diam. Tidak Nabi lakukan. Tapi Nabi tahu. Kejadian ini Nabi tahu. Diamnya Nabi itu sunnah. Ya, sahabat Jabir mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kata sahabat Jabir, kami ini dulu suka azal. Azal itu KB mandiri. KB mandiri. Maaf, tidak dikeluarkan spermanya di dalam. Itu namanya azal. Boleh hukumnya, tidak haram. Dan sahabat dulu begitu. Ketika mereka mau ngerim, pengen punya anak dulu misalkan, maka mereka akan azal. Sahabat Jabir mengatakan simpel, kami azal dan Quran masih turun. Kami azal dan Quran masih turun. Artinya ketika kami azal, Nabi masih ada. Dan Nabi diam. Maka diamnya Nabi menunjukkan itu diperbolehkan. Diamnya Nabi menunjukkan itu diperbolehkan. Jadi makna sunnah di sini luas. Jadi makna sunnah di sini bukan hanya yang dianjurkan sama Nabi, tidak. Makna sunnah di kitab yang disebutkan oleh Abuya, Syariatullah Al-Khalidah, itu luas. Bukan hanya yang dianjurkan, bahasa kita, yang disunnahkan sama Nabi, tidak. Tapi makna sunnah sangat luas, bahkan takrirat. Suatu hari Nabi diundang sama Siti Maimunah, istri beliau, makan di rumahnya. Ketika Nabi mau ngambil daging itu, kata Siti Maimunah, ya Rasulullah, innaha dhab. Ini biawak. Biawak padang pasir, tapi itu boleh dimakan. Biawak padang pasir besar. Biawak besar padang pasir. Boleh dimakan. Akhirnya sama Nabi besar Muhammad tidak jadi dimakan.
Jadi dimakan. Alasannya kata Nabi, karena aku tidak biasa makan ini. Aku tidak biasa makan ini. Tidak haram. Kenapa tidak haram? Di depan Nabi Khalid bin Walid makan dan Nabi melihat. Kata Khalid, aku makan biawak, Nabi lihat. Nabi diam. Nabi tidak marahi aku. Nah, maka itu termasuk daripada lingkupan sunnah. Tapi sekali lagi sunnah yang lebih luas. Maknanya bukan sunnah yang hanya dianjurkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa majmu'ul ahadith allati taduru 'alaiha ahkamul fiqhi, dan jumlah hadis Nabi aqwal yang di dalam hadis tersebut ada kaitannya dengan hukum fikih kita, itu nahwu khamsumi'ati hadis, cuman 500 hadis. Wa bastuha wa tafasiluha nahwu arba'ati alaf hadis kama fi i'lam al-muwaqqi'in. Kalau mau diluaskan lagi, kalau mau diperinci lagi, kurang lebih 4.000 hadis yang berkaitan dengan hukum halal haram, yang berkaitan dengan hukum ibadah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kurang lebih 500 hadis. Ada satu kitab. Jadi bukan semua hadis Nabi itu berkaitan dengan hukum. Sebagaimana tidak semua ayat suci Al-Quran berkaitan dengan hukum. Ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan hukum kurang lebih berapa ratus ayat cuma. Al-Quran itu sepertiganya ahkam, hukum, sepertiganya lagi kisos, cerita, sepertiganya lagi mau'idhah, nasihat. Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi. Tidak semuanya tentang hukum. Hadis ahkam. Jadi ulama hadis itu ada yang mengumpulkan, dikhususkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Contoh, Bulughul Maram, yaitu yang mengumpulkannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengumpulkan hadis dan beliau namanya Bulughul Maram. Apa isinya? Hadis ahkam. Hadis ahkam. Isinya hadis hukum yang berkaitan dengan bersuci, wudu, mandi wajib, tayamum, yang berkaitan dengan haji, puasa, zakat, jual beli, utang piutang, kawin, masalah mas kawin, masalah cerai, masalah jinayat, masalah pembunuhan. Pokoknya yang berkaitan dengan hukum kita itu ada hadis khususnya dan dikumpulkan sama ulama hadis. Jadi kalau kita mau cari gampang, jangan cari di Bukhari. Kita nyari misalkan, hadis dalil bahwasanya wudu itu 3 kali. Jangan buka Bukhari. Tidak ketemu kita nyari di Bukhari. Kita nyari di hadis, di kitab yang memang pengarangnya mengkhususkan kitab beliau untuk hadis-hadis hukum. Di situ langsung dapat kita. Kita pengen tahu hadis yang berkaitan dengan wudu. Kita buka kitab Bulughul Maram. Kumpulan Imam Ibn Hajar. Kurang lebih jumlah hadisnya kalau tidak salah 600 sekian. Kita buka kitab beliau, cari bab wudu. Atau yang lebih terkenal 4 sunan. Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Nasai. 4 sunan ini itu isinya hadis hukum. Jangan buka Bukhari Muslim. Ada, cuman kadang kita lama nemunya. Tapi buka Sunan Abu Dawud. Mau cari hadis tentang jual beli, buka Sunan Abu Dawud, langsung cari di faharis kitabnya disebutkan bab jual beli. Nah, situ isinya hadis semua jual beli. Gitu. Wa sunnah fid darajah ats-tsaniyah ba'dal Qur'anil azim. Sunnah ini di peringkat kedua setelah Quran al-azim. Di Al-Quran kalamu Rabbil Izzah. Jelas karena Al-Quran kalamullah, muta'abbad bitilawati. Kita beribadah ketika membacanya.
Ketika membaca Al-Quran, kita beribadah. Mu'jizun bi balaghatihi. Balaghahnya itu mukjizat, sempurna susunan kata yang ada di dalam Al-Quran adalah mukjizat. Qat'iyyu thubut litawaturihi. Thubut, tawatur, bahwasannya Quran ini betul dari Allah melalui Nabi Muhammad itu qat'i, dipastikan thubut, dipastikan nisbatnya kepada Allah melalui riwayat yang mutawatir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Quran. Itu hanya untuk Quran. Walidzalika, oleh karena itu kata Abu Ya, idza wujida Qur'anun sharihun. Kalau kita dapati dalil di dalam Al-Qur'an sharih yang jelas, sharih jelas. Fa huwa muqaddamun 'alaiha, maka Quran lebih didahulukan daripada sunnah, daripada hadis. Kalau sharih, tapi kalau jelas. Wa hadza mimma la khilafa fi, ini tidak ada khilafnya. Li'anna sahabah ridwanullah anhum, karena sahabat maka yas'alun, mereka tidak bertanya illa kecuali amma lam yajiduhu musarrahan bihi, kecuali yang mereka tidak temukan jelas di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika sahabat tidak menemukan satu hukum di dalam Al-Qur'an, mereka bertanya kepada Nabi. Tapi tidak ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, apakah salat itu wajib? Ada, kenapa? Jelas di Al-Quran, aqimus shalah. Tidak ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah puasa itu wajib? Tidak ada, jelas di Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam. Tidak ada yang bertanya, apakah haji? Tidak perlu, kenapa? Di Al-Quran sudah jelas. Gitu. Nah, jadi kalau ada dalil di Al-Quran, maka jelas Al-Quran lebih didepankan daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi, tidak ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran. Jangan gara-gara ini akhirnya kita buka Bukhari, kita buka Quran. Oh, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, hapus. Hadis ini hapus. Jangan gitu. Itu tuh tugasnya ulama. Kalau kita begitu, makanya ada kelompok sesat yang banyak menafikan hadis-hadis di Bukhari. Dan ini pemikiran orientalis, pemikiran liberal, pemikiran mustasyrikun, pemikiran orang-orang yang ingin merusak agama Islam dari dalam. Ini ada. Bahkan ketika kita di Mekah dulu, suara itu ada. Kita pakai hadis yang mutawatir saja. Kalau pakai hadis yang mutawatir saja, berapa banyak hadis yang akan kita hapus? Mungkin Bukhari itu cuma seperempat yang kita amalkan, sisanya nggak kita amalkan. Alasannya kenapa? Alasannya di Bukhari saja ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah itu, otaknya nggak paham. Apa hadis? Contoh, ini sempat marah dulu, ketika kami baru-baru di Mekah dulu. Contohnya kata dia, di Bukhari diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah kena racun, pernah kena sihir. Hadis di Bukhari, sanadnya sahih, cuma tidak mutawatir. Sedangkan di Al-Quran Allah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah akan menjagamu dari muslihat dari manusia. Ini bertentangan kata dia. Kita harus ambil Al-Quran, tidak usah ambil hadis. Maka conteng hadis di Bukhari. Itu berani sudah. Jadi yang langsung dimasukkan oleh orientalis, oleh pemikiran-pemikiran sesat, langsung kita disuruh menyerang Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Langsung yang mau dihancurkan kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Bukhari udah tidak ada nilainya di mata seorang muslim, apalagi kitab-kitab yang lain. Dengan dalil tadi dibentrokan dengan Al-Quran. Nah, jadi tidak mungkin. Tidak mungkin ada hadis sahih. Yang penting hadisnya sahih. Artinya sahih
pasti nisbatnya kepada Nabi, kemudian bertentangan dengan Al-Quran, itu enggak. Pasti ada cara untuk bikin mereka sinkron, cocok. Pasti. Mungkin Al-Qur'annya am, hadisnya khos. Mungkin Al-Qur'annya sifatnya umum, hadisnya lebih khusus. Mungkin di Al-Qur'an, bahkan ulama mengatakan Al-Qur'an lebih butuh kepada hadis daripada hadis butuh kepada Al-Qur'an. Al-Quran lebih butuh untuk dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad daripada hadis lebih butuh dijelaskan oleh Al-Quran. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, ketika Allah menurunkan Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar kau jelaskan kepada umatmu. Nah, penjelasan Nabi itulah hadis. Gitu. Nah, jadi Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis butuh kepada Al-Quran. Jadi tidak mungkin ada hadis yang sahih nisbatnya kepada Nabi bertentangan dengan Al-Quran, itu nggak mungkin. Pasti bisa digabung. Contoh yang tadi, kata ulama, wallahu ya'simuka minan nas, artinya Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia, ai minal qatli, dari kau akan dibunuh. Jadi Nabi itu Allah udah ngomong, ya Muhammad jangan takut, kau tidak akan mati terbunuh. Makanya Nabi tidak pernah ada penjaga, tidak ada bodyguard. Tidak mungkin Nabi terbunuh, itu kata Allah. Setiap kali musyrikin, Yahudi, munafik, musuh-musuh Nabi mau mencoba membunuh Nabi, pasti dijaga sama Allah. Ketika Nabi mau hijrah di bulan Safar, Nabi itu hijrah di bulan Safar. Ketika Nabi mau hijrah ke kota Madinah, itu ngumpul di depan rumah Nabi puluhan anak muda, keker, bawa pedang semua, udah diracuni semua. Sepakat mereka, kalau Muhammad keluar, kita pukul bareng, sampai mati. Allah jaga. Nabi Muhammad keluar, ambil debu, summum bukmun umyun, fahum la yubsirun. Langsung tidur semua. Ketika Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad dipanggil, diminta datang untuk jadi hakim oleh Yahudi Bani Nadir. Nabi Muhammad duduk di teras, mereka sekongkol. Pas Muhammad duduk di teras, kita dari atas lempar batu kepalanya, biar mati langsung. Turun malaikat Jibril, langsung mengatakan, wahai Muhammad, ya Rasulullah, hati-hati, mereka dijaga sama Allah. Setiap kali ada usaha, upaya untuk membunuh Nabi, itu dijaga sama Allah. Nah, itulah maksud dari ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia. Maksudnya dari dibunuh oleh manusia. Tapi musibah, tadi yang kita bahas di masjid, musibah yang kena kepada Nabi untuk mengangkat derajat beliau, beliau disihir, beliau kena racun, itu tidak dinafikan oleh Allah. Di peperangan Uhud, beliau panah masuk ke pipi beliau. Gigi beliau patah. Bayangkan. Berdarah beliau sampai pingsan. Di peperangan Uhud. Di Taif beliau dilempari sampai berdarah. Dilempari dengan batu. Semua kejadian itu menunjukkan bahwasannya arti dari ayat ya'simuka minan nas ay minal qatli, daripada dibunuh oleh manusia. Berarti ada pertentangan tidak? Tidak ada. Jadi tidak ada pertentangan. Ini kaidah. Tidak mungkin ada hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Yang namanya hadis sahih pasti bisa disinkronkan dengan Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan hadis sahih dengan hadis sahih tidak mungkin bertentangan. Gak usah dengan Al-Quran. Hadis sahih dengan hadis sahih itu tidak mungkin bertentangan. Kalaupun kita tidak paham, ya kita aja yang belum paham, gitu. Jangan kita katakan ini bertentangan. Wa'lam. Kemudian Nabi sebutkan, wa'lam anna sunnah ma'mulun biha bittifaqi man yu'taddu bihi min ahlil ilmi. Ketahuilah kata Buya bahwasanya sunnah Nabi besar Muhammad ma'mul biha, diamalkan. Bittifaq, sepakat
man yu'taddu bihi min ahlil ilmi, daripada ulama-ulama yang dianggap mereka itu alim, sepakat bahwasanya sunnah Nabi diamalkan. Walau khabar ahad, walaupun sunnah tersebut khabar ahad. Ahad itu pernah dulu kita bahas, yang tidak mutawatir, yang di setiap generasinya satu 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 atau dua dua dua, ya, atau tiga 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 sampai kepada sahabat. Setiap perawinya, jadi setiap perawi dari generasi tiga tiga tiga, itu namanya hadis ahad. Ya, jadi ahad itu bukan satu, bukan. Maksud ahad ini kebalikan mutawatir. Ya, ini murojaah ada bawah. Jadi sebagaimana kita pernah jelaskan, sanad itu dua. Yang pertama mutawatir, di setiap generasi yang meriwayatkannya banyak dari perawi, sehingga mustahil mereka ini bohong, mustahil mereka juga salah. Setiap generasi dari sahabat banyak, tabi'in banyak, tabi'in banyak sampai ke Bukhari, berarti itu hadis mutawatir. Kebalikan ini itu ahad. Tiga 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 atau lima empat dua satu gitu. Itu namanya hadis ahad, diamalkan. Dalilnya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat yang keluar dari hawa nafsu. Yantiq. Kata ulama di sini, lihat detailnya Al-Qur'an. Bahwasannya kenapa Allah tidak menyebutkan wa ma yatakallamu anil hawa? Kan samanya berbicara. Berbicara itu bahasa Arabnya banyak. Nah, pokok berbicara, takallama yatakallamu berbicara, qala yaqulu berbicara. Kenapa Allah tidak katakan wa ma yaqulu anil hawa? Atau Allah pakai kalimat wa ma yatakallamu anil hawa? Kenapa Allah pilih wa ma yantiqu anil hawa? Karena kata ulama ada bedanya di situ. Kalimat nataqa itu menunjukkan makna bahwasannya yang dia ucapkan murni dari apa yang dia dengar dari orang lain. Itu nataqa. Nah, kalau kita misalkan ada burung beo, ngomong assalamualaikum, itu bukan yatakallam, bukan yakul, tapi yantiq. Makanya dalil yang lain di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan nikmat yang Allah kasih Nabi Sulaiman, mantiqat tair, ya, wa ulimna, kata Nabi Sulaiman, alhamdulillah, nikmat dari Allah, aku jadikan nabi, jadikan raja, dan aku diajari oleh Allah mantiqat tair, kalau burung ngomong. Kenapa? Karena natoko itu untuk orang, untuk sesuatu yang berbicara tanpa, bukan hasil dari pemikirannya, itu natoko. Itu natoko. Jadi burung beo, kalau dia mengucapkan assalamualaikum, lebih tepatnya kita ngomongkan burung ini natoko, berbicara. Tapi bicaranya bukan dari otak, dia nggak punya otak. Bukan dari akal, dia nggak punya berpikir. Tapi dia berbicara dari niru kita yang ngajari dia assalamualaikum. Nah, jadi kata ulama, lihat detailnya Allah ketika ingin menafikan bahwasanya yang diucapkan oleh Nabiku Muhammad itu bukan dari pikiran dia sendiri, tapi murni dari wahyu aku, kata Allah. Makanya Allah katakan wa ma yantiqu. Itu pun yang dia ucapkan yang murni dari aku, tidak dilandasi oleh hawa nafsu. Bayangkan. Ini ayat sangat agung sekali dalam memuji, dalam mensucikan ucapan yang keluar dari mulut Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dua pesan dari Allah. Yang pertama kata Allah, yang Muhammad sampaikan itu murni dari aku, bukan hasil pemikiran dia, bukan ijtihad dia, bukan dia mengada-ngada. Dari mana kita paham ini? Dari kalimat natoko. Kemudian pesan yang kedua, kata Allah, anil hawa. Sudah begitu, pesan yang dia sampaikan murni dari aku, tidak dia sampaikan atas landasan hawa nafsu. Murni perintah dari aku, kata Allah. Makanya apa yang diucapkan Nabi, kata ulama, itu bedanya sama Al-Quran, tapi asalnya sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, kemudian dalil berikutnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambil, kata Allah.
Wa qawlihi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ada suri tauladan bagi kalian pada diri Nabi. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuwajjihu rusulahu. Ini dalil-dalil bahwasanya sunnah itu diamalkan. Jadi dalil. Dan Nabi Muhammad SAW yuwajjih rusulahu, beliau mengirim utusan-utusannya ilal afaq, ke penjuru-penjuru dunia, bitablighi syariah, untuk menyampaikan syariat Allah, wahum furada, mereka sendiri. Yang dikirim Nabi satu, ke Yaman satu, ke Bahrain satu, ke ini satu, dikirim satu-satu. Wadhalika, dan itu dalil bahwasanya ala wujubil amali bis sunnah walau kanat khabar ahad. Nah, ini satu orang yang dikirim sama Nabi, tapi wajib yang menerima kabar tersebut mengamalkannya karena ini utusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mesti hadis mutawatir baru kita bisa jadikan dalil, tidak. Tidak mesti, soalnya Nabi banyak ngirim utusan ke kota-kota besar dan utusannya hanya satu orang, berarti khobar ahad, bukan mutawatir, tapi wajib diamalkan. Waqad amila biha as-sahaba fi zamanihi alaihi salatu wasalam hala ghaibati. Dan sahabat mengamalkan sunnah ketika Nabi tidak ada. Sunnah yang khabar ahad, wa aqarrahum alaiha, diikrar sama Nabi, wa hiya khabaru ahad. Wa wajjaha ma'a Amr bin Hazm sahifa ila Yaman wa yamadhkura fil Muwatta. Nabi mengirim Amr bin Hazm, dibawakan sama Nabi Amr bin Hazm ini satu lembaran ke Yaman. Artinya apa? Suruh diamalkan sama Nabi. Tulis, dibawa oleh satu orang. Wa amilu bis sunnati ba'da wafatih, dan mereka sahabat mengamalkan sunnah Nabi setelah wafatnya Nabi, fi mujtama'atihim, di perkumpulan mereka, allati tu'tabaru ijma'an, yang akhirnya jadi ijma'. Jadi banyak daripada ijma' sahabat ternyata dalilnya sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata ihtijajuhum biha min turukin katsiratin tablughul qat'u, dan sudah ditetapkan bahwasannya sunnah Nabi bisa dijadikan hujjah, dalil, dari turukin katsira, dari jalan-jalan, riwayat-riwayat yang banyak sekali, tablughul qat'u, sehingga bisa dipastikan. Jadi tidak diragukan lagi, bisa dipastikan bahwasannya sunnah Nabi Muhammad walaupun tidak mutawatir itu bisa dijadikan dalil dan wajib diamalkan. Sekali lagi, arti wajib diamalkan bukan artinya satu hadis kita dengar, oh wajib kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan kita berdosa, bukan begitu. Maksud istilah ulama, ini hadis sahih, wajib diamalkan ketika sedang adu argumen. Ana sama Ustaz Nuruddin misalkan lagi berdebat. Ana mengatakan, Ustaz Nuruddin minum teh ini halal. Ustaz Nuruddin ngomong minum teh hukumnya haram. Maka kami harus mendatangkan dalil. Ketika datang dua dalil, ana nyebutkan satu hadis, Ustaz Nuruddin nyebutkan satu hadis. Ternyata hadis ana dhaif, maka ana wajib menerima hadis Ustaz Nuruddin. Itu maksudnya wajib amal. Tapi apakah ana wajib minum teh? Tidak wajib. Ana nggak wajib minum teh, walaupun hukumnya halal menurut Ustaz Nuruddin dan didukung oleh hadis yang sahih. Tapi apa arti pengertian wajib diamalkan? Wajib ana menerima hadis tersebut. Tidak boleh lagi ana mengatakan minum teh hukumnya haram, karena sudah ada dalilnya minum teh hukumnya halal. Tapi apakah ana wajib minum teh? Tidak wajib. Itu maksudnya. Mimma lam yabqa ma'ahu syakkun, yang tidak ada lagi keraguan di dalam mengamalkan sunnah. Wa ya'lamuhu man yatatabba kutubas sihah wa kutubas siyar, dan akan mengetahuinya, kata Abu Ya, orang yang mengikuti atau yang membaca kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sejarah. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah